You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Andrea Dovizioso blak-blakan. Dominasi Aprilia, ada hoki. Marc Marquez cedera, jadi kunci peluang juara 2026. Andrea Dovizioso menilai dominasi Aprilia di awal musim MotoGP 2026 tak lepas dari faktor keberuntungan, terutama karena kondisi Marc Marquez yang masih dibekap cedera. Mantan pembalap yang kini berstatus sebagai test rider Yamaha itu secara blak-blakan menyebut situasi ini menjadi celah besar bagi Aprilia untuk mencuri momentum dalam perburuan gelar juara dunia. Menurut Dovizioso, performa kuat yang ditunjukkan Aprilia memang patut diapresiasi, namun ia menegaskan bahwa absennya kekuatan penuh dari Marquez menjadi variabel penting yang tidak bisa diabaikan. Seperti diketahui, Marquez mengalami cedera bahu setelah insiden keras pada akhir musim 2025 dan hingga awal musim 2026 kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Aprilia memang tampil sangat baik, tapi kita juga harus jujur melihat situasi secara keseluruhan. Ada sedikit faktor hoki di sini, karena Marc belum dalam kondisi terbaiknya. Ketika pembalap sekelas dia tidak 100%, tentu keseimbangan persaingan berubah, ujar Dovizioso dalam wawancara dengan media Italia. Ia menambahkan bahwa dalam kondisi normal, Marquez hampir selalu menjadi pembeda di lintasan. Namun kali ini keterbatasan fisik membuatnya tidak mampu tampil maksimal, sehingga membuka peluang bagi pembalap lain untuk mendominasi. Dovizioso juga menyoroti performa impresif Marco Bezzecchi yang menjadi ujung tombak Aprilia di awal musim ini. Pembalap muda Italia itu sukses menyapu bersih 3 kemenangan pertama, menunjukkan konsistensi dan kepercayaan diri yang tinggi sejak balapan pembuka. Meski begitu, Dovizioso melihat bahwa dominasi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan peta kekuatan sebenarnya di grid MotoGP. Ia percaya bahwa jika Marquez kembali ke kondisi prima, persaingan akan jauh lebih ketat dan bahkan bisa mengubah arah perebutan gelar. Bez memang tampil luar biasa, tidak ada yang bisa menyangkal itu. Tapi ketika salah satu rival terkuat sedang tidak fit, tentu ada keuntungan tersendiri. Ini bukan soal meremehkan Aprilia, tapi lebih kepada memahami konteks persaingan. Lanjutnya, selain Bezzecchi, performa Jorge Martin yang juga mulai menemukan ritme terbaiknya semakin memperkuat posisi Aprilia. Duet ini dinilai menjadi salah satu yang paling solid di grid saat ini. Namun lagi-lagi, Dovizioso menekankan bahwa momentum ini sangat dipengaruhi oleh kondisi para rival. Ia menyebut musim MotoGP selalu penuh dinamika, dan apa yang terjadi di awal musim belum tentu bertahan hingga akhir. Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa Aprilia harus tetap waspada dan tidak terlena dengan keunggulan saat ini. Musim masih sangat panjang, banyak hal bisa berubah. Hari ini mereka di atas, tapi jika Marc kembali fit atau tim lain menemukan solusi teknis, situasinya bisa langsung berbeda. Jadi mereka harus memanfaatkan momen ini sebaik mungkin, katanya. Dovizioso juga memberikan analisis menarik terkait karakter balapan Bezzecchi. Menurutnya, kekuatan utama pembalap tersebut adalah kemampuannya tampil konsisten di berbagai kondisi, baik balapan sprint maupun race utama yang lebih panjang. Yang membuat Bez menonjol adalah dia tidak hanya cepat, tapi juga stabil. Dia bisa mengelola ban, menjaga ritme, dan tetap kompetitif sampai akhir balapan. Itu kualitas penting untuk jadi juara dunia, jelasnya. Meski demikian, ia tetap kembali kepada poin utama, bahwa situasi saat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh absennya performa maksimal dari Marquez. Ia bahkan menyebut bahwa jika pembalap Spanyol itu kembali ke performa terbaiknya, maka dominasi Aprilia bisa langsung terancam. Kalau Marc kembali 100%, saya yakin cerita akan berbeda. Dia punya mentalitas dan kemampuan untuk mengubah jalannya kejuaraan. Itu sebabnya saya bilang, ada faktor hoki bagi Aprilia saat ini, tegasnya.
Pernyataan ini tentu menjadi sorotan, mengingat Dovizioso dikenal sebagai sosok yang jarang mengeluarkan komentar kontroversial. Namun kali ini ia memilih untuk berbicara terbuka mengenai realitas yang terjadi di lintasan. Di sisi lain, para penggemar MotoGP kini menantikan apakah Aprilia mampu mempertahankan performa impresif mereka hingga pertengahan musim atau justru mulai goyah ketika para rival, termasuk Marquez, kembali ke kondisi terbaik. Seri berikutnya di sirkuit Jerez akan menjadi ujian penting. Trek tersebut dikenal teknis dan menuntut keseimbangan motor serta kondisi fisik pembalap yang prima. Jika Marquez mampu tampil lebih kompetitif di sana, maka prediksi Dovizioso bisa mulai terbukti. Pada akhirnya, Dovizioso menutup analisisnya dengan menegaskan bahwa keberuntungan memang selalu menjadi bagian dari balapan. Namun juara sejati adalah mereka yang mampu memaksimalkan setiap peluang. Di MotoGP, Anda butuh kecepatan, konsistensi, dan sedikit keberuntungan. Saat ini Aprilia punya semuanya, termasuk faktor keberuntungan karena kondisi Marquez. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkannya sampai akhir musim. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez goyah, Ducati hilang arah, MotoGP 2026 masih dikuasai Aprilia. Awal musim MotoGP 2026 menghadirkan sebuah pemandangan yang tak biasa. Tim yang selama beberapa tahun terakhir identik dengan dominasi, Ducati Lenovo Team, justru terlihat kehilangan arah. Di sisi lain, Aprilia Racing tampil konsisten, rapi, dan mengejutkan banyak pihak dengan performa yang begitu solid sejak seri pembuka. Sorotan utama tentu tertuju pada sosok Marc Marquez. Rider yang dikenal sebagai ikon agresivitas dan determinasi tinggi itu, kini justru terlihat belum menemukan bentuk terbaiknya. Cedera yang membayanginya sejak musim lalu tampaknya masih menyisakan dampak signifikan, baik secara fisik maupun mental. Marquez bukan hanya sekedar pembalap di Ducati, ia adalah figur sentral yang seharusnya menjadi pemimpin arah pengembangan tim. Namun ketika kondisinya belum 100%, efeknya terasa menjalar ke seluruh lini. Situasi ini diperparah oleh performa motor Desmosedici GP26 yang belum sepenuhnya klik dengan para pembalapnya. Ketika satu persatu rider Ducati gagal tampil konsisten, muncul pertanyaan besar. Apakah ini murni masalah teknis atau ada persoalan yang lebih dalam di tubuh tim? Pandangan menarik datang dari Casey Stoner, mantan juara dunia yang pernah membawa Ducati berjaya di era sebelumnya. Dalam berbagai analisisnya terhadap MotoGP modern, Stoner menyoroti kondisi yang tengah terjadi di MotoGP 2026 dengan sudut pandang yang tajam. Ia menilai bahwa Ducati saat ini kehilangan sesuatu yang fundamental, arah yang jelas. Menurut Stoner, salah satu masalah utama Ducati adalah terlalu besarnya kebebasan yang diberikan kepada para pembalap dalam mengembangkan motor. Sekilas, kebijakan ini terdengar ideal, memberikan ruang bagi rider untuk mengeksplorasi potensi terbaik mereka. Namun, dalam praktiknya, hal tersebut justru menciptakan ketidakseimbangan. Ketika terlalu banyak suara yang menentukan arah, fokus tim bisa hilang. Kira-kira menjadi garis besar pandangan Stoner terhadap situasi ini. Kontras dengan Ducati, Aprilia justru tampil sebagai anomali yang menarik. Di bawah kepemimpinan Massimo Rivola, tim asal Noale tersebut mengedepankan struktur yang jelas dan terpusat. Semua keputusan strategis berada dalam satu kendali, menciptakan arah pengembangan yang tegas dan konsisten. Aprilia tidak sekedar mengikuti tren, mereka berani mengambil jalur sendiri, membangun filosofi yang berbeda, dan yang terpenting, memegang teguh prinsip tersebut. Hasilnya kini mulai terlihat, motor mereka bukan hanya kompetitif, tetapi juga menjadi acuan baru di grid MotoGP. Dalam konteks ini, Stoner menilai bahwa Aprilia saat ini adalah benchmark baru di MotoGP, tim dengan keseimbangan terbaik antara mesin, pembalap, dan manajemen.
Kondisi Ducati semakin kompleks ketika melihat performa para pembalapnya yang belum merata. Alex Marquez masih kesulitan menemukan ritme. Fermin Aldeguer belum menunjukkan potensi sebenarnya, sementara Franco Morbidelli tertinggal cukup jauh dari ekspektasi. Bahkan duet andalan seperti Marquez dan Francesco Bagnaia belum mampu memberikan performa dominan. Menariknya, hanya Fabio Di Giannantonio yang tampak benar-benar nyaman dengan motor saat ini. Hal ini semakin menegaskan bahwa masalah Ducati bukan sekedar pada individu, melainkan pada keselarasan antara mesin, pembalap, dan arah tim secara keseluruhan. Di tengah situasi ini, kondisi Marquez menjadi faktor krusial. Sebagai pembalap dengan pengalaman dan pengaruh besar, ia seharusnya menjadi jangkar stabilitas tim. Namun ketika dirinya belum pulih sepenuhnya, Ducati kehilangan sosok pemimpin yang mampu memberikan kejelasan arah. Bahasa tubuh Marquez pun di lintasan seolah mencerminkan hal tersebut. Ia terlihat belum percaya diri, belum menyatu dengan motornya, dan masih membutuhkan waktu untuk menemukan kembali insting balapnya yang tajam. Dalam dunia MotoGP yang sangat kompetitif, detail kecil bisa menentukan segalanya. Ketika seorang pemimpin tim tidak berada dalam kondisi optimal, dampaknya bisa sangat besar, mulai dari pengambilan keputusan hingga atmosfer internal tim. MotoGP 2026 pun kini memasuki fase yang menarik. Aprilia berada di puncak dengan kepercayaan diri tinggi, sementara Ducati harus segera menemukan solusi sebelum tertinggal lebih jauh. Pertanyaannya, apakah Ducati mampu bangkit dan kembali ke jalur kemenangan? Atau justru Aprilia akan terus memperlebar jarak dan mengukuhkan diri sebagai kekuatan baru di era MotoGP? Satu hal yang pasti, musim ini masih panjang. Namun jika Ducati tidak segera menemukan arah yang jelas, baik dari sisi teknis maupun kepemimpinan, dominasi yang dulu mereka banggakan bisa berubah menjadi kenangan semata. Dan di tengah semua itu, nasib mereka mungkin sangat bergantung pada satu nama, Marc Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez terbuka. Ternyata ini penyebab sulitnya tampil maksimal di MotoGP 2026. Awal musim MotoGP 2026 menjadi fase yang tidak mudah bagi Marc Marquez. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team itu secara terbuka mengakui bahwa dirinya masih bergelut dengan proses adaptasi, baik dari sisi fisik maupun teknis. Kepindahannya ke Ducati memang sempat memunculkan ekspektasi besar, namun realitas di lintasan menunjukkan bahwa perjalanan menuju performa puncak tidak sesederhana yang dibayangkan. Marquez kini harus menjinakkan Desmosedici GP26, motor yang dikenal buas namun sangat kompetitif. Di sisi lain, kondisi fisiknya juga belum sepenuhnya pulih usai menjalani operasi bahu. Kombinasi dua faktor ini menjadi tantangan tersendiri bagi sang juara dunia 8 kali dalam mengawali musim baru. Meski begitu, secercah harapan tetap terlihat, terutama saat ia tampil di MotoGP Amerika 2026. Dalam balapan tersebut, Marquez merasa memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing di barisan depan. Ia bahkan mampu menjaga ritme balapan dengan konsisten, sesuatu yang menjadi indikator penting bahwa potensinya belum benar-benar hilang. Saya merasa punya kecepatan yang bagus di sana dan bisa mempertahankan laju tersebut sepanjang balapan, ungkap Marquez dengan nada optimis. Namun, balapan tidak hanya soal kecepatan. Berbagai faktor eksternal turut memainkan peran besar dalam menentukan hasil akhir. Salah satunya adalah hukuman long lap penalty yang harus ia jalani. Penalti tersebut secara signifikan mempengaruhi posisinya di lintasan, memaksanya kehilangan waktu berharga yang sulit untuk dikejar kembali. Tak hanya itu, Marquez juga harus menghadapi duel sengit dengan para rival kuat seperti Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Pertarungan di tengah lintasan itu membuatnya semakin kehilangan momentum. Dalam dunia MotoGP yang sangat kompetitif, selisih waktu sekecil apapun bisa menjadi pembeda antara podium dan posisi di luar tiga besar. Kalau saja tidak kehilangan waktu karena penalti, dan saat berduel dengan Bagnaia serta Bastianini, mungkin saya bisa ikut bertarung dengan Fabio Di Giannantonio di depan. Jelasnya. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa tipisnya margin persaingan di MotoGP saat ini. Marquez sadar bahwa dirinya masih memiliki kecepatan, tetapi berbagai detail kecil justru menjadi penghalang terbesar.
Lebih jauh lagi, pembalap berjuluk The Baby Alien itu menegaskan bahwa masalah yang ia hadapi tidak sepenuhnya berasal dari motor. Ia dengan jujur mengakui bahwa performanya sendiri belum mencapai level terbaik. Ini adalah pengakuan yang menunjukkan kedewasaan seorang atlet sekaligus refleksi dari proses panjang yang tengah ia jalani. Motor memang punya peran besar, tetapi saya juga harus mengakui bahwa performa saya sendiri masih belum maksimal. Bukan hanya soal motor, saya juga masih berusaha menemukan bentuk terbaik saya, ujarnya. Dalam dunia balap, kepercayaan diri dan koneksi dengan motor menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seorang pembalap bisa saja mengendarai motor terbaik, tetapi tanpa feeling yang tepat, performa maksimal tetap sulit dicapai. Hal inilah yang tampaknya sedang dialami Marquez saat ini. Adaptasi dengan Ducati bukan hanya soal memahami karakter motor, tetapi juga soal mengubah gaya balap yang selama ini melekat pada dirinya. Selama bertahun-tahun bersama Honda, Marquez dikenal dengan gaya agresif dan penuh risiko. Namun, Ducati memiliki karakter berbeda yang menuntut pendekatan lebih halus dan presisi. Di tengah proses tersebut, Marquez tetap berusaha menjaga keyakinannya. Ia percaya bahwa peluang untuk kembali bersaing di papan atas masih terbuka lebar. Kunci utamanya, menurut dia, terletak pada start yang lebih baik dan konsistensi di lap-lap awal. Dari evaluasi beberapa balapan terakhir, kalau saya bisa memulai dengan 3 lap awal yang kuat, peluang untuk menang itu tetap ada, tegasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa Marquez tidak kehilangan mental juaranya. Ia masih memiliki determinasi tinggi untuk kembali ke puncak meskipun jalan yang harus dilalui tidak mudah. Namun demikian, waktu tidak berpihak sepenuhnya. Awal musim adalah fase krusial dalam perebutan gelar juara dunia. Jika tidak segera menemukan ritme terbaik, Marquez berpotensi kehilangan momentum penting yang bisa berdampak pada klasemen akhir. MotoGP 2026 masih panjang dan segalanya masih bisa terjadi. Dengan pengalaman, mentalitas juara, serta dukungan tim kuat seperti Ducati Lenovo Team, peluang Marquez untuk bangkit tetap terbuka. Namun satu hal yang pasti, ia harus segera menemukan keseimbangan antara adaptasi teknis dan kebangkitan performa pribadi. Jika berhasil melewati fase sulit ini, bukan tidak mungkin Marc Marquez akan kembali menjadi ancaman serius bagi para rivalnya. Dan ketika itu terjadi, MotoGP 2026 bisa berubah menjadi panggung kebangkitan seorang legenda yang belum habis. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your